Bismillahirrahmanirrahim. Misli akan menjelaskan di poin D buat teman-teman yang masih belum begitu paham detail ya. Jadi di keterangan poin D menerangkan tentang there. Nah, there itu sebagai pengganti alias pseudo subject atau subjek palsu yang mana subjek sebenarnya itu terletak setelah verb. Contohnya seperti there was a fire. Jadi subjeknya itu a fire. Kalau di bahasa Indonesia kan, maka dia memiliki arti ada api di bangunan itu. Jadi subjeknya itu was a fire. There were many students. Subjek utamanya adalah many students. There itu hanya sebagai pengganti. Yang mana kalau dalam bahasa Indonesia artinya ada, ya. Jadi there itu bisa singular, bisa plural, tergantung subjek utamanya, gitu ya. Dan apakah ada pertanyaan seperti ini? Apakah kalimat yang tidak memiliki objek itu harus memakai there? Oke, tidak seperti itu ya. Jadi kalau di keterangan baris terakhir di sini ada kata there sebagai pseudo subject dan kata a fire sebagai subjek yang sesungguhnya, berarti dalam kalimat di atas tidak ada complement alias objek ya. Karena complement bukan hal yang harus ada dalam sebuah kalimat. Jadi maksudnya bukan atau tidak berarti semua kalimat yang tidak memiliki objek itu harus pakai there ya, tidak ya. Contohnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Yes, I am. I sebagai subjek, am sebagai auxiliary ya. Verb auxiliary itu maksudnya kata kerja, tapi kata kerja pembantu. Verb auxiliary. I am. Apakah di sini ada objeknya? Tidak ada ya, tidak ada. Cuma ya saya. Kok bisa disebut kalimat? Ya kalimat itu minimal ada subjek sama verb ya. Kalau nggak ada verb berarti minimal verb auxiliary atau kata kerja pembantu. Itu istilahnya. Yes, I am. Itu tidak butuh there ya kan? There I am atau there am I nggak ada ya. No, I am not. Tidak. Saya tidak gitu. I sebagai subjek, am not sebagai kata kerja pembantu. Verb auxiliary negatif ya karena ada not-nya. Dan di sini tidak ada objek sama sekali. Contoh yang verbal nomor 3, I study. Nah, kalau di sini tidak ada kata kerja pembantu karena ini hanya kata kerja utama. I study, saya belajar. Di sini apakah ada objeknya? Tidak ada. Misalnya I study about English, tidak ada about English ya kan? Jadi di sini tidak butuh there ya kan? Karena tidak semua kalimat itu butuh there ketika tidak ada objeknya. Jadi siapa yang butuh there ya ketika dibutuhkan saja. Misalnya kita ingin bilang ada api di sana, berarti there is a fire. Seperti itu ya. Jadi there itu ketika dibutuhkan saja, bukan berarti semua kalimat yang tidak ada objeknya itu harus pakai there. Oke, semoga dipahami ya. Contoh selanjutnya, she understands. Jadi she sebagai subjek, understand sebagai verb kata kerja. Jadi gak butuh objek ya. Nggak butuh, mau ditambahin objek boleh ya, bebas yang mau bikin kalimat seperti apa. I am here, I am. Jadi kalau di sini tadi I am aja, kalau di sini I am here, aku apa di sini. I am here, here itu di sini sebagai keterangan tempat ya. Kalau dalam bahasa Inggris disebut adverb of place ya, keterangan tempat. Nomor 6, she is going. Biasanya kan kita sering dengar she is going to school, she is going to market, she is going to somewhere ya. Kalau di sini kita bikin contoh she is going aja boleh-boleh. Artinya apa? Dia sedang berlalu gitu aja. Misalnya dia sedang pergi ya. Is going karena pakai verb pembantu is, di sini ada going ya. Jadi is going itu termasuk kesatuan verb yang mana diartikan sedang ya. Kalau ada to be, verb ing berarti sedang. She is going. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari teman kita ya. Ada yang bertanya, Miss, apakah dalam satu kalimat mungkin nggak sih ada modifier? Jadi ada 3 modifier ya. Yang dimaksud adalah modifier keterangan tempat, waktu, dan cara. Apakah mungkin ya? Semuanya mungkin ya. Dari satu kalimat itu bisa sangat panjang, bisa sangat pendek seperti ya contoh sebelumnya. Dan untuk kali ini contoh yang dalam satu kalimat itu ada keterangan cara, waktu, dan tempat ya. Contohnya seperti ini, nomor 1. She studies seriously every day in the library. Dia belajar dengan serius
setiap hari di perpustakaan itu. Jadi ini adalah cara, waktu, dan tempat. Nomor 2, Moana always sings melodiously at the concert. Jadi aturannya tidak harus urut seperti ini ya. Jadi bebas. Tergantung sama situasi kalimatnya yang diharapkan seperti apa. Di sini subjek, habis gitu ada time-nya, ya. Kalau di sini she studies in the library, serius boleh, seperti itu juga boleh ya. She studies in the library, serius juga boleh. Seperti ini juga boleh. Moana always sings. Jadi Moana always sings. Jadi Moana selalu nyanyi. Time-nya itu always, sings itu verbnya. Melodiously, manner caranya. At the concert itu tempatnya. Place, keterangan tempat. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, dan ada keterangan cara. Moana always sings melodiously at the concert. Moana selalu bernyanyi dengan merdu di konser itu. Yang ketiga, bisa juga keterangan tempatnya di depan. In the movie, jadi di film itu, ini keterangan tempat, Jerry often steals Tom's cheese silently. Jadi di tempat itu Jerry selalu mencuri kejunya Tom dengan diam-diam, ya. Modifier of place-nya itu in the movie, Jerry sebagai subjek, often itu sebagai modifier of time, steals itu mencuri yaitu sebagai verb, Tom's cheese sebagai objek, silently sebagai cara. Dan untuk selanjutnya juga ada pertanyaan seputar preposition. Preposition dalam bahasa Indonesia itu adalah kata depan. Jadi apa saja sih preposition dalam bahasa Inggris itu? Banyak sekali preposition dalam bahasa Inggris. Contohnya ada in, on, under, at, by, for, from, of, to, with, about. Untuk fungsinya secara umum menggambarkan hubungan antara dua atau lebih kata atau frasa dalam kalimat. Oke, jadi intinya menghubungkan antar kata atau antar frase dalam sebuah kalimat. Ciri-ciri dari preposition, ya, setiap preposition itu pasti memiliki objek. Contohnya, she is in the park. Jadi the park adalah objek dari preposition in. Contoh yang kedua, I stand by you. You adalah objek dari preposition by. Jadi itu ciri-cirinya. Maksudnya in, berarti setelah in itu pasti disebut objek. Ada by, jadi setelah by itu pasti disebut objek, gitu ya. Jadi nggak mungkin subjek. Jadi ini contoh-contoh dari kata depan itu tadi ya.